Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami Ter11. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai drum bodies. Baiklah Pak, sebelum itu perkenalkan nama saya Marga Rebuwana Sitompul dengan NIM 12S24006 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S012. Di sini rekan saya akan membacakan soalnya. X02, Drum Buddies, Pair Exam. Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau share drum di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman. Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity ataupun peluang untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat drum buddies. Mereka pun mulai merancang solusinya. Jadi, untuk keperluan penyederhanaannya, solusi nantinya akan menerima sebuah masukan yang berupa nama dari mahasiswa untuk merepresentasikan seseorang. Contohnya room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum. Maka pengguna dapat memasukkan triple dash, sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Jadi di sini kami diberikan tugas yang pertama, yaitu pada main flow didefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program kita. Yang kedua yaitu kami akan mengembangkan fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Selanjutnya kami akan mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima adalah melaporkan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah diberikan. Contoh yang pertama, kami akan menginput ucok, kemudian wayan, dan menampilkan triple dash. Kemudian akan mengeluarkan output ucok dan wayan. Selanjutnya sampel yang kedua yaitu kami akan menginput Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Dan mengeluarkan output Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Selanjutnya program tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari persoalan tersebut. Jadi dari pertama-tama kita akan mendeklar string array body yang dimana itu berjumlah 4 karena pada soal yang demikian yaitu ucok di sini dalam sebuah asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut body. Nah, di situ juga di tugas satunya juga dia memintanya definisikan array variables untuk sepanjang eksekusi program. Jadi sehingga kami membuat string array body yang berjumlah 4 seperti pada soal. Kemudian kami buat integer i, di mana ini untuk bagian input dan room buddies-nya, yang ada dimulai dari 0. Dari jumlahnya itu totalnya dari 0 dulu. Nah, lalu kemudian kami membuat sebuah function, di mana function itu inisiasi body, kemudian input i body, kemudian room buddies i body. Di mana function ini kami bikin sesuai dengan soal-soal yang ada di sini, yaitu mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisiasi, untuk mengisi room buddies dan menampilkan seluruh room buddies. Nah, kita akan masuk ke bagian inisiasi. Jadi di inisiasi ini kita membuat declare lagi integer i, di mana integer i ini akan menampung sebanyak 4, di mana ini itu dimulai dari 0 sampai 3, di mana itu jumlahnya 4, menampung sebanyak 4 body yang akan kita input nanti. Nah, selanjutnya kita lanjut ke input. Nah, di sini ada boolean boot, di mana boot ini adalah jumlahnya nanti. Kemudian di sini ada if, di mana i jika i lebih kecil daripada 4, maka dia true, akan kita input body-nya, yaitu kita input sebanyak i, di mana i-nya itu adalah 4 seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini akan dibandingkan jika body kita yang kita input itu adalah triple dashes, maka dia akan true, maka dia akan selesai. Jika kita input bukan triple dashes, maka dia i tambah 1, maka lanjut ke i yang kedua. Begitu juga dengan di sini, jika i-nya itu tidak lebih kecil dari 4, maka dia akan false, maka bootnya itu adalah false, maka dia akan ke boot sama dengan true, maka dia akan langsung ke sini lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke room buddies yang terakhir, yaitu di sinilah untuk output dari si buddies tadi, di mana di sini dia meminta untuk menampilkan seluruh room buddies. Jadi di sini jika i-nya itu lebih kecil dari 4, maka dia true-nya akan di sini, di mana body-nya itu tidak boleh
sama dengan triple dashes. Karena jika dia triple dashes maka langsung N, yaitu I tambah 3, di mana I-nya itu adalah 1. Jadi 1 tambah 3 berarti 4, maka sudah memenuhi, maka langsung N. Mengapa I-nya jadi 4? Karena I yang pertama ini sudah kita inputkan menjadi triple dashes, maka triple dashes ini otomatis menjadi yang pertama, sehingga jadi 1 tambah 3, maka dia langsung 4, dan dia sudah sesuai, maka 4 tidak lebih kecil dari 4, maka dia langsung selesai. Tapi jika dia bukan triple dashes, maka outputnya itu akan lanjut lagi seperti yang kita input tadi, dan dia akan melanjut sampai I tambah 1. Nah, untuk eksekusinya mari kita coba. Nah, pertama-tama kita mengambil contoh dari sini saja. Pertama dia menginput ucok, kemudian wayan, kemudian dia usernya menginput triple dashes, sehingga hanya akan mengeluarkan output hanya 2, yaitu ucok dan wayan, sesuai dengan program yang tadi dan sesuai dengan output yang ada di sini. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Apakah kita harus perlu menginput triple dashes? Apakah I lebih kecil dari 4 itu berlaku? Maka kita coba. Pertama Butet, kemudian Lilis, lalu Nana, dan terakhir adalah Yuli. Nah, yang Yuli ini, jadi yang di bagian ini dia sudah pas 4, dia sudah 4, sudah memenuhi dengan yang di sini tadi, yang di soalnya tadi, yang dimana itu dia itu harus paling banyak 4 orang penghuni, sehingga dia ketika 4 orang penghuni, maka dia langsung mengoutput keempatnya. Begitu juga pada logaritma kita tadi, dimana jika dia sudah 4, maka dia langsung di N. Begitu juga dengan triple dashes, jika kita menginput triple dashes, maka dia akan langsung N. Jadi begitulah program kerja dari program ini, dimana dia akan maksimalnya adalah 4, lalu inisiasi dengan cara kita menginput nama-nama baris kita, teman sekamar kita, dan kemudian nanti dia akan mengoutput. Dan jika teman kita hanya 3, maka kita yang keempatnya kita input triple dashes. Jika teman kita 2, maka yang ketiganya langsung kita input triple dashes. Tetapi jika teman kita 4, maka kita tidak perlu menginput triple dashes, karena dia akan langsung mengeluarkan output seperti pada yang di sini tadi. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami, Pak. Untuk kesusahan yang kami alami, yaitu untuk membuat sebuah function ini, di mana terkadang ketika membuat function ini dia terdapat error, di mana errornya itu tidak terpanggil, dan ternyata itu adalah I-nya, sehingga kami membuat integer I agar dapat memanggilnya, atau agar bisa melanjutkan I-nya ini terhubung dengan I yang ada di sini. Nah, untuk pensubmitan saya akan menunjukkan caranya. Pertama kita pertama save dulu, terus kita save ke akun GitHub kita. Setelah kita save, kemudian kita ke kode viewer-nya, maka kita bentuk dalam Java, lalu kita masukkan template yang sudah diberikan. Nah, setelah kita masukkan template yang sudah diberikan, maka kita copy. Setelah kita copy, kita salin, kita pergi ke Visual Studio Code-nya. Kita pergi ke bagian Java. Kemudian kita paste di bagian sini. Nah, lalu ini kita ganti menjadi nama tugasnya. Berhubung di sini dia X02, maka kita bikin X02, walaupun ini sebenarnya adalah T06. Namun itu sama saja. Lalu setelah itu kita menambahkan changelog. Di sini bebas telah menyelesaikan tugas atau telah memperbaiki error. Misalnya kita tambahi telah memperbaiki error. Nah, setelah kita sudah memasukkan Java-nya, kemudian logaritmnya, lalu template-nya, kemudian changelog-nya, maka kita save. Nah, setelah kita save, kita pergi ke GitHub Desktop-nya. Nah, nanti dia di sini akan muncul, contohnya seperti ini, telah memperbaiki error. Nah, setelah itu kita isi summary kita, telah menyelesaikan tugas. Nah, setelah itu kita commit to master.
Kemudian setelah kita commit to master, nanti ada opsi di sini push origin. Kita tekan saja. Setelah kita tekan, nanti dia loading sebentar, lalu dia pergi ke GitHub, akun GitHub kita. Di mana di sini akun GitHub kita akan di render di sini apakah dia sukses atau fail. Jika sukses dia akan checklist, jika dia fail maka dia tanda silang. Karena di sini kami berhubung sudah checklist, berarti kami sudah sukses, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal ini, apa yang diinginkan oleh tugas ini, sehingga program kami itu benar. Jadi mungkin sekian dari per 11. Saya yang bernama Coki Fernanda Sirait dengan NIM 12S012 12S24012 dan rekan saya. Saya Margaret Bungar Sitompul dengan NIM 12S2406. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menonton video kami sampai akhir. Semoga video yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.